lipat baju sambil bercerita teman-teman ya, menuruti permintaan dari salah satu subscriber saya, dimana dia pengen tahu tentang apa ya, kehamilan. Ya mudah-mudahan teman-teman yang menonton video saya ini cepat ketularan ya, yang belum punya momongan, yang belum punya semoga sabar dan terus berusaha, semua ada waktunya. Jadi sedikit cerita perjalanan saya untuk mendapatkan momongan yang kedua ini lumayan rumit loh teman-teman. Jarak kehamilan saya dengan umur anak pertama itu 11 tahun. Jadi untuk mendapatkan anak kedua juga butuh proses yang panjang loh teman-teman. Karena riwayat melahirkan anak pertama sesar, jadi butuh waktu yang agak lama, sekitar 11 tahun untuk dapatin anak kedua ini teman-teman ya. Nggak gampang sebenarnya itu. Sempat sih untuk nyerah, ya udahlah, kalau emang Tuhan berkehendak ya nanti akan ada waktunya untuk dikasih momongan. Kalau memang belum saatnya juga ya mungkin belum waktunya untuk yang terbaik yang Tuhan berikan ya teman-teman. Jadi karena dari riwayat persalinan sesar itu sempat trauma untuk memiliki anak lagi. Sebenarnya saya juga nggak KB loh teman-teman. Sejak anak saya masuk TK, saya nggak KB. Tapi untuk hamil lagi agak lama, nunggu waktu yang panjang. Jadi sempat kayak menyerah gitu, ya udahlah. Kalaupun hamil ya udah rezekinya, kalaupun belum ada hubungan ya mungkin belum waktunya aja ya teman-teman. Jadi cerita singkatnya, di saat saya sama suami udah sepakat untuk punya momongan lagi, kami berusaha. Dan sebenarnya juga permintaan dari anak saya yang pertama itu, dia tuh pengen punya adik. Karena dari awalnya juga saya kayak masih trauma habis operasi ya, habis sesar itu kan masih trauma, merasa ini sakitnya orang habis melahirin sesar itu benar-benar luar biasa loh teman-teman. Jadi karena saya juga kasihan sama anak saya, nggak ada saudara nanti, nggak ada kawan untuk ngobrol dia nanti. Akhirnya saya sama suami sepakat coba cari, selain berdoa, cari cara lain kayak ke tukang pijet gitu, pijetin. Dan 2 kali pijet saya telah datang bulan loh teman-teman. Akhirnya nggak nyangka juga, tadinya emang saya pikir emang anak saya apa cuman 1 atau gimana, nggak nyangka mau punya momongan lagi loh teman-teman. Tiap bulan saya beli test pack, selalu negatif. Tapi untuk dapat momongan ini memang surprise banget ya.
saya beli test pack, dan yang ketiganya itu hasilnya positif. Awal-awal kehamilan juga melalui proses yang lumayan rumit karena jarak kehamilan saya dengan anak pertama itu agak jauh, jadi efeknya ke badan itu banyak sekali, mulai dari ngeplek, mulai dari lemas, pokoknya semua itu dirasain. Mau ngapa-ngapain males, mual, dan untungnya juga saya nggak muntah, cuma mual, tapi itu kayaknya nyiksa bener teman-teman. Dari trimester pertama itu sebulan sampai 3 bulan itu benar-benar melewati proses yang sangat, bagi saya itu sangat menyedihkan sampai nangis, karena semua yang dirasa itu nggak enak. Mau ngapa-ngapain juga lemes, gampang capek. Ya itulah nikmat ya teman-teman, nikmat menjadi seorang ibu, menjadi bumil. Bagi teman-teman yang saat ini masih berusaha, ya semoga segera diberikan momongan, dan bagi yang sudah diberi momongan kan pasti ngalamin lah yang namanya melewati proses kehamilan dari trimester pertama, trimester kedua, sampai trimester ketiga. Gampang sensitif, jadi bumil teman-teman. Harus pintar mengatur mood kita. Jadi ini usia kehamilan saya ini udah 7 bulan, mau masuk 8 bulan teman-teman. Doain ya, semoga persalinan besok ya tetap saya sih teman-teman, tapi ya mudah-mudahan lancar. Minta doa-doanya ya teman-teman semua dimanapun berada, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan udah masuk trimester 2 sampai 3 ini udah enakan makan, semua dimakan, yang mau daging, mau sayuran, nggak ada lagi yang mual-mual, jadi badan udah agak pulih lagi teman-teman ya. Semua itu ada prosesnya loh teman-teman. Kalau yang belum ada momongan yang sabar, kita berusaha, semoga secepatnya diberikan momongan, karena namanya di dalam pernikahan itu yang dicari yang momongan teman-temannya. Yang penting jangan menyerah. Ya, itulah sedikit cerita teman-teman seputar kehamilan saya. Ya mungkin 7 bulan ini kecil ya teman-teman. Ya karena disesuaikan dengan postur tubuh, badannya kecil, jadi perutnya juga nggak harus besar amat. Cuma ini udah dari umur 4 bulan sampai 7 bulan ini gerakan janinnya itu super aktif, pokoknya benar-benar endulita banget ya. Tetap menikmati prosesnya, karena itulah kita diberikan kodrat sebagai seorang wanita ya teman-teman ya. Perjalanan dari hamil, melahirkan, menyusui, membesarkan, mendidik, semoga kita jalani dengan sabar dan ikhlas ya, biar jadi berkah ya teman-teman ya. Ya, mungkin seperti
itulah sedikit cerita ya teman-teman. Saya juga nggak pandai bercerita. Ini kalau bukan permintaan dari salah satu subscriber saya ya, saya juga nggak mungkin mau cerita seputar kehamilan saya ya teman-teman ya. Semoga yang nonton video saya yang belum punya omongan cepat ketularan, dan selalu sabar ya teman-teman yang belum diberi omongan. Ya, kalau di video saya ini ada yang kurang, ada yang belum belum pas, mohon komentarnya, mohon masukannya, karena saya juga masih pemula untuk membuat konten ala kadarnya, belum pandai-pandai amat, jadi ya berjalan seperti apa adanya, seperti air mengalir ya teman-teman ya. Kalau baju di rumah harian kayak gini nggak pernah saya gosok teman-teman, lipat-lipat aja. Kalau pergi untuk seragam anak sekolah atau pergi kemana-mana baru saya setrikain. Nggak mau terlalu ribet teman-teman. Lihat dari kitanya, kalau orang kerja kantoran ya iya ya, harus digosok setiap hari. Ya mohon maaf ya teman-teman ya, mungkin ceritanya juga masih belepotan, masih kurang ya, karena apa ya, kayak tadi yang saya bilang, saya juga nggak pandai bercerita, nggak pandai pinter merangkai kata-kata ya, seala kadarnya. Ya, minta doa dari teman-teman semua ya yang nonton video saya, semoga janin saya sehat dan sampai melahirkan juga diberi kelancaran ya teman-teman ya. Saya dulu sebelum hamil saya juga kerja teman-teman. Saya kerja ikut orang dekat rumah sini, bantu-bantu bersih rumah, masak. Ya mungkin juga karena selain selain karena efek kecapean karena kerja jadi susah dapat omongan, ya mungkin juga karena efek bekas sayatan operasi itu belum pulih benar, jadi ya butuh waktu yang lama teman-teman ya. Karena sebenarnya dari keturunan saya sama suami saya itu nggak susah untuk ngedapetin anak teman-teman. Jadi ya mungkin dua alasan itu, karena saya juga kerja saya bantu-bantu orang di rumah tangga. Jadi ya itulah, karena capek, suami juga kerjanya capek, saya juga capek, jadi butuh waktu lama. Mungkin itu alasannya teman-teman. Kalau soal dari keturunan susah dapatin anak tuh nggak ada teman-teman, justru malah cepet.
Hmm, ini 7 bulan segini loh teman-teman. Nah, kalau lihat ini usia kehamilan 7 bulan ini. Kecil, kelihatannya kecil loh, tapi gerakannya sangat aktif janinnya. Syukurlah sehat, setiap periksa ke dokter sehat janinnya teman-teman. Jadi fisik itu nggak menentukan kita sehat atau enggak ya, nggak harus gemuk baru sehat. Ini 7 bulan. Ya, semoga mbak yang request kemarin yang minta untuk mereview perut ya, ini usia kehamilan saya 7 bulan ini teman-teman, mau masuk 8. Semoga mbak yang nonton video saya ini kalau memang belum diberi momongan cepat diberikan ya mbak ya. Saya memang aslinya orangnya kecil, badannya kecil, turunannya kecil-kecil, jadi nggak bisa gemuk. Mau makan banyak pun nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting itu badan kita sehat, ya. Ya itu ya teman-teman. Video saya kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya, dan mohon maaf bila banyak kekurangan saya, kata-kata saya, video saya ini kurang bagus ya, mohon masukannya ya teman-teman, biar lebih berkembang lagi channel saya ini. Semoga teman-teman yang menonton video saya juga dipermudahkan dalam segala urusan, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, amin. Sampai ketemu di video saya selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa dukung channel saya ini yang masih pemula, masih belajar lah dari awal, dari tahap yang nol. Semoga dukungan dari teman-teman bisa membuat channel saya berkembang lebih baik lagi. Dan saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin.